Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nohdia Emi Saputra, NIM F1C019121. Di sini saya ingin menjelaskan UTS Termodinamika 2, yang dimana soalnya itu berbunyi sebuah siklus utuh standar udara mempunyai rasio kompresi Rp. Pada awal langkah temperaturnya T1 Kelvin dan tekanan P1 kilopascal. Jika temperatur maksimum siklus T maksimal sama dengan T3 sama dengan K. Di sini eh, kita diminta untuk mencari dua kalor spesifik. Yang pertama itu kalor spesifik konstan, dan yang kedua kalor spesifik temperatur. Dan di mana dari kedua kalor ini kita disuruh untuk menghitung pertama itu temperatur, tekanan, dan volume spesifik pada setiap titik jika belum diketahui. Yang kedua, kerja dan kalor pada setiap proses. Yang ketiga, efisiensi thermal siklus. Dan yang keempat, yaitu tekanan efektif rata-rata. Nah, langsung saja kita jawab. Untuk diketahui, di sini saya mendapatkan nilai T1 itu sama dengan 330 K, P1 sama dengan 115 kilopascal, T maksimal sama dengan 1440 K, dan Rp sama dengan 8,7 dengan nilai satuan itu R sama dengan 0,287, CP sama dengan 1,0035, CP sama dengan 0,7165, dan K sama dengan 1,4. Nah, langsung saja kita menjawab untuk kalor spesifik konstan. Nah, kita hitung yang pertama itu temperatur, tekanan, dan volume spesifik pada setiap titik. Untuk titik pertama, seperti yang diketahui, T1 itu sama dengan 330 K, P1 sama dengan 115 kilopascal. Nah, di sini kita akan mencari P1. P1 itu sama dengan RT1 per P1. Langsung saja kita masukin angkanya 0,287 kali 330 per 115 dibagi 115 sama dengan 0,823565 meter kubik per kilogram. Itu untuk titik pertama. Dan untuk titik kedua, T2 sama dengan T1 kali Rp pangkat K-1. Langsung aja kita masukin angkanya 330 kali 8,7 pangkat 1,4 kurang 1 min 1, dengan hasilnya 784,01007 K. Dan untuk P2 sama dengan P1 dalam kurung T2 per T1 kali P1 per P2. P1 dalam kurung T2 sama dengan per T1 kali Rp. Langsung saja kita masukin angkanya 115 dalam kurung 784,01007 dibagi 330 dikali 8,7, dan didapat hasilnya 2376,97598 kilopascal. Nah, langsung saja kita cari P2. P2 sama dengan P3 sama dengan RT2 per P2. Kita masukin angkanya 0,287 kali 784,01007 dibagi 2376,97598, dengan hasilnya 0,0946627 meter kubik per kilogram. Nah, langsung kita akan mencari titik ketiga. Nah, T3 sama dengan 1440 K, P2 sama dengan P3 sama dengan 0,0946627 meter kubik per kilogram, dan untuk P3 sama dengan P2 dikali T3 per T2. Nah, dengan hasilnya 2376,97598 dikali 14,40 bagi 784,01007, dan didapatkan hasilnya 4365,81817 kilopascal. Nah, langsung saja kita ke titik keempat.
Untuk mencari T4 itu dengan rumus T4 sama dengan T3 dikali dalam kurung 1 bagi RP pangkat K-1. Langsung saja kita masukin angkanya 1440 dikali 1 per 8,7 pangkat 1,4 min 1. Dengan hasilnya 606,11466K. Nah, untuk P1-nya, P1 sama dengan P4 sama dengan 0,823565 meter kubik per kilogram. Dan P4 sama dengan P3 kali T4 per T3 sama dengan 43658181 dikali 606,11466 dibagi 1440 dengan hasilnya 1837,285063125 kilopascal. Nah, untuk pertanyaan kedua, kita akan mencari kerja dan kalor pada setiap proses. Nah, untuk proses 1 kedua itu isentropik, dinamakan dengan isentropik. Nah, W1 min W2 sama dengan akar 12 DU sama dengan U2 dikurang U1. Terus sama dengan CP dalam kurung T2 dikurang T1. Seperti yang kita ketahui hasil nilai dari CP itu 1,7165 dalam kurung 784,01007 dikurang 330 dan hasilnya proses 1 kedua ini isentropik yaitu 779,3082,85155 kilojoule per kilogram. Nah, untuk Q1 ke kedua itu sama dengan 0 kilojoule per kilogram. Dan untuk proses 2 ketiga itu isohorik. Langsung aja W2 min 3 sama dengan akar 23 P kali dP sama dengan 0 kilojoule per kilogram. Untuk Q2 ke Q3 sama dengan U3 dikurang U2 sama dengan CP dalam kurung T3 dikurang T2. Untuk CP nilainya 1,7165 dalam kurung 1440 min 784,01007 dengan hasilnya 743,2445 kilojoule per kilogram. Nah, saja kita ke proses 3 ke 4 yang dinamakan dengan isentropik. W4 min 3 sama dengan akar 43 DU sama dengan U3 min U4 sama dengan CP dalam kurung T3 kurang T4. Kita masukin angkanya 1,7165 dalam kurung 1440 min 606,11466 dan hasilnya 1431,36418611 kilojoule per kilogram. Untuk Q4 ketiga sama dengan 0 kilojoule per kilogram. Nah, untuk proses 4 ke 1 itu dinamakan isohorik. W4 min 1 sama dengan akar 41 P kali dP sama dengan 0 kilojoule per kilogram. Q4 ke 1 sama dengan U4 min 1 sama dengan CP dalam kurung T4 min T1 sama dengan 1,7615 dalam kurung 606,11466 min 330 dan hasilnya 473,95081,389 kilojoule per kilogram. Nah, untuk yang ketiga kita akan mencari efisiensi thermal siklus. Q-in sama dengan Q2 min Q3 yang dimana angka dari Q2 min Q3 itu yaitu 743,2445 kilojoule per kilogram. Untuk Q outnya sama dengan Q4 min Q1 yang dimana nilainya itu
473,95081,389 kJ per kilogram. Nah, untuk hasilnya kita masukin rumusnya, N sama dengan dalam kurung 1 min Q out dibagi Q in dikali 100%. Nah, hasilnya kita masukin angkanya 1 min 473,95081,389 dibagi 743,2445 dikali 100%. Dan hasilnya itu 36,23%. Nah, untuk soal yang keempat, kita akan mencari tekanan efektif rata-rata MEV. MEV sama dengan W net per PL sama dengan N dikali Q in, Q masuk, per P1 dikurang P2. Nah, saja kita masukin angkanya 36,23 dikali 743,2445 dibagi 0,8233565 dikurang 0,0946627 dan hasilnya 369,45121 kilojoule per meter kubik. Nah, langsung saja kita ke soal yang kedua atau B. Kita akan mencari kalor spesifik fungsi temperatur. Nah, untuk yang pertanyaan pertama, di sini kita disuruh menghitung temperatur, tekanan, dan volume spesifik pada setiap titik. Untuk titik pertama, seperti yang kita ketahui, T1 sama dengan 330, P1 sama dengan 115 kilopascal. Nah, di sini kita akan mencari P1 dengan rumus P1 sama dengan RT1 dibagi P1. Kita masukin angkanya 0,287 dikali 330 dibagi 115. Dan hasil yang kita dapati untuk P1 itu 0,8236565 meter kubik per kilogram. Berdasarkan titik pertama yaitu sama dengan 330 kilo dari tabel gas ideal udara diperoleh PR sama dengan 489,4, U1 sama dengan 235,61 kJ per kilogram, PR1 sama dengan 1,9352, H1 sama dengan 330,34 kJ per kilogram. Dan untuk titik kedua, P2 sama dengan P1 per RP. Kita masukin angkanya. Untuk nilai P1 itu 0,8236565 dibagi RP yaitu 8,7 dan hasilnya 0,0946626 meter kubik per kilogram. Nah, selanjutnya kita cari PR2. PR2 sama dengan P2 dibagi P1 dikali PR1 sama dengan kita masukin angkanya 0,0946626 dibagi 0,823565 dan dikali 489,4 dan hasilnya PR2 sama dengan 56,25285. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil dari PR2 yaitu 56,25285 di tabel gas ideal udara dan menggunakan cara interpolasi dapat diperoleh temperatur di titik 2. Nah, setelah kita interpolasi PR2 dengan nilai 56,25 dan kita memperoleh T2 sama dengan 756,6K, PR2 sama dengan 38,617 dan U2 557,2832 kJ per kilogram. Nah, langsung kita akan mencari P2. P2 sama dengan PR2 per PR1 dikali P1 sama dengan 386172 dikali 115 dibagi 1,9352 sama dengan hasilnya 2294,84188 kilopascal. Nah, kita lanjut ke titik ketiga. T3 sama dengan 1440K, P2 sama dengan P3 sama dengan 0,0946626 meter kubik per kilogram.
Nah, berdasarkan titik ketiga yaitu 1440 K di tabel gas ideal udara, kita dapat memperoleh PR3 sama dengan 506,9 dan untuk U3 sama dengan 1150,13 kJ per kilogram dan untuk VR3 sama dengan 8,153. Nah, kita langsung saja mencari P3. P3 sama dengan PR3 dibagi PR2 dikali P2. Kita masukin angkanya 506,9 dibagi 38,617 dikali 2294,84188 dengan hasilnya 30,122,88238 kilopascal. Nah, kita lanjut ke titik yang terakhir yaitu titik keempat. P4 sama dengan P1 sama dengan 0,823565 meter kubik per kilogram. PR4 sama dengan V4 per P3 dikali PR3 sama dengan kita masukin angkanya 0,823565 dibagi 0,09466626 dikali 8,153 sehingga diperoleh PR4 sama dengan 70,93113. Nah, berdasarkan yang diperoleh dari PR4 dengan nilai 70,93113 di tabel gas ideal udara dan menggunakan interpolasi dapat diperoleh untuk nilai T4 setelah kita interpolasi nilai dari PR4 yaitu 70,93, kita mendapati nilai T4 itu sama dengan 695,8 K dan untuk U4 sama dengan 509,0204 kJ per kilogram dan untuk PR4 sama dengan 281658. Dan untuk mencari P4 sama dengan PR4 dibagi PR3 dikali P3. Kita masukin angkanya 28,1658 dibagi 506,9 dikali 30.122,88238 dan kita mendapatkan hasil dari P4 yaitu 1673211 kilopascal. Nah, kita lanjut ke soal kedua, atau kita akan menghitung kerja dan kalor pada setiap proses. Nah, untuk proses pertama, untuk proses 1, kedua itu isentropik. W1 min W2 sama dengan akar 1 2 DU dikali DU sama dengan U2 min U1. Kita masukin angkanya 557,2832 dikurangi 235,61 dan hasilnya 321,6732 kJ per kilogram. Untuk Q1 kedua itu 0 kJ per kilogram. Dan untuk proses yang kedua ketiga itu namanya isochorik. Saja kita rumus W2 min 3 sama dengan akar 23 P kali dP sama dengan 0 kJ per kilogram. Q2 min 3 sama dengan U3 min U2 sama dengan 1150,13 dikurangi 557,2832 dan didapatkan hasil 592,8468 kJ per kilogram. Dan untuk proses 3 ke 4 namanya isentropik. Langsung saja kita rumus W4 min 3 sama dengan akar 43 dikali DU sama dengan U3 dikurangi U4. Kita masukin angkanya 1150,13, dikurangi 509,0204 sama dengan 641,1096 kJ per kilogram. Nah, untuk Q4 ketiga nilainya 0 kJ per kilogram. Dan untuk proses yang terakhir yaitu proses 4 ke 1 namanya itu isochorik.
saja kita rumus W4 min 1 sama dengan akar 4 1 dikali P dikali dP sama dengan 0 kJ per kilogram. Untuk Q4 min 1 sama dengan U4 dikurang U1. Kita masukin angkanya 509,0204 dikurangi 235,61. Dengan hasilnya 273,4104 kJ per kilogram. Nah, kita lanjut ke soal yang 3. Di sini kita akan mencari efisiensi thermal siklus. Dengan rumusnya Qin sama dengan Q2 min Q3, yang dimana nilainya dari Q2 min Q3 sama dengan 592,8468 kJ per kilogram. Untuk Q outnya sama dengan Q4 min 1 dengan nilainya 273,4101 kJ per kilogram. Nah, kita akan mencari efisiensi thermal siklus. Nah, rumus N sama dengan 1 min Q out dibagi Q masuk, Q in atau Q masuk dikali 100%. Kita masukin angkanya 1 min 273,4104 dibagi 592,8468 dikali 100%. Dan didapatkan hasil dari efisiensi thermal siklus yaitu 53,88%. Nah, kita lanjut ke soal yang 4. Kita akan mencari tekanan efektif rata-rata MEP. MEP sama dengan W net per PL sama dengan N dikali Q in per P1 min P2 sama dengan, kita masukin angkanya 53,88 dikali 592,8468 dibagi 0,823565 dikurangi 0,0946626 dan dapatkan hasil dari tekanan efektif rata-rata atau MEP sama dengan 43.822,85692 kJ per meter kubik. Nah, mungkin hanya itu presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.